Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mutiara, mahasiswi Universitas Jambi, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama, dan saya akan membahas mengenai rukun dan sunnah puasa. Baik, langsung saja. Bismillah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang pertama kita akan membahas mengenai puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab memiliki arti asyam atau saum yang artinya menahan, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum disengaja, kemudian muntah yang disengaja, berhubungan suami istri di siang hari, kemudian yang terakhir mengeluarkan mani dengan disengaja. Nah, itu dapat membatalkan puasa kita. Kemudian, kenapa sih kita harus berpuasa? Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dengan berpuasa dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, dengan berpuasa dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai syarat wajib dalam berpuasa. Nah, tentunya dalam berpuasa pun ada syarat-syarat yang harus kita ikuti. Yang pertama, tentunya harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang sudah balik, nah, atau umurnya sudah cukup untuk melakukan ibadah puasa. Yang ketiga, itu berakal. Nah, sudah berakal sehat. Nah, jadi orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, bukan seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang kelima, telah suci dari haid dan nifas. Keenam, mampu menjalankan puasa dengan khusyuk. Dan yang terakhir tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Nah, setelah memenuhi syarat wajib dalam berpuasa, tentunya ada rukun dan sunnah untuk menjalankan puasa. Nah, rukun puasa itu sendiri ada dua. Yang pertama itu berniat. Nah, niat ini bisa kita lafazkan ataupun cukup dengan dalam hati sesuai dengan mazhab yang kita pahami. Nah, untuk membaca niat ini sendiri bisa di waktu sebelum fajar ataupun di malam harinya. Nah, adapun niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shamma ghadin an adai fahri syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi setiap niat yang kita ucapkan ataupun yang kita lafazkan
harus karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini sesuai dengan ibadah puasa yang akan kita jalani. Kemudian yang kedua, mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal, yaitu makan, minum, atau bersetubuh ataupun hal-hal lainnya. Nah, kemudian adapun sunnah dalam menjalankan ibadah puasa ini sesuai yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu melakukan sahur. Nah, sahur ini tentunya yang lebih afdal itu di akhir waktu atau menjelang waktu imsak, tapi jangan sampai kebablasan ke waktu subuh. Nah, yang kedua ini sholat tarawih. Sholat tarawih ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena kita akan menambah kedekatan kita dengan Allah. Ketiga itu berbuka puasa disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Tentang pengen pahala lebih, berbukanya itu di akhir waktu, bukan begitu. Justru berbuka ini harus disegerakan. Kemudian yang keempat, membaca doa ketika hendak berbuka puasa. Nah, doanya ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau bisa juga membaca yang satunya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dahabal tama wa taladil urub wa sabatal ajru insyaallah. Nah, sesuai kemampuan kita mau membaca yang mana dan sesuai keyakinan kita juga lebih afdal yang mana, terserah ya, bebas, asalkan membaca doa. Kemudian yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis sesuai sunnah Rasulullah. Nah, seperti kurma ini juga ada aturan dan tata caranya loh untuk memakannya, yaitu dengan bilangan ganjil. Rasulullah makan kurma itu dalam bilangan ganjil, seperti 1, 3, 5, dan kelipatannya. Nah, terus selanjutnya itu memberi makan pada orang yang berbuka. Nah, ketika kita menyiapkan makanan ataupun masak makanan untuk orang yang berbuka, itu pahalanya sangat luar biasa. Allah akan membalas jasa-jasa dia karena telah memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian yang terakhir, memperbanyak ibadah dan amalan yang Allah cintai, Allah sukai, seperti membaca Al-Quran, kemudian tadarus, memperbanyak hafalan ataupun murojaah, berzikir dan memperdekat diri pada Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf karena kesalahan sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah dan yang memiliki kebenaran itu hanya Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.